Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru, masih di tema alam semesta dan subtema gejala alam. Pekan lalu Bu Guru sudah memperkenalkan beberapa gejala alam ya nak. Pekan ini Bu Guru akan tambahkan. Gejala alam adalah peristiwa atau aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Pekan ini Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak gejala alam yang terjadi di sekitar kita, baik kita sudah pernah merasakan atau belum ya anak-anak. Contohnya di sini ada banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan kepada anak-anak gejala alam banjir. Banjir, hurufnya apa saja? Ada B, A, N, J, I, R. Banjir. Banjir adalah air yang meluap-luap dan merendam daratan. Banjir ini disebabkan oleh alam dan disebabkan oleh manusia. Kita lihat yuk. Disebabkan oleh alam karena apa ya? Banjir yang terjadi secara alami biasanya diakibatkan karena hujan deras yang terus-menerus dan disertai badai. Sedangkan penyebab banjir karena manusia, yang pertama itu membuang sampah sembarangan. Lihat, membuang sampah di jalan, membuang sampah di sungai. Lalu penyebab banjir juga karena penyempitan aliran sungai, karena banyak manusia yang membangun rumah-rumah di pinggiran sungai. Lalu juga karena menebang pohon secara liar. Dan karena semakin banyak bangunan bertingkat, bangunan tinggi-tinggi, sehingga pohon-pohonannya tidak ada dan air tidak bisa meresap ke dalam tanah dengan baik. Itu penyebab banjir yang dikarenakan manusia. Selanjutnya kita lihat yuk dampak terjadinya banjir. Yang pertama itu kerusakan sarana dan prasarana seperti rumah, gedung, kendaraan, fasilitas umum. Lalu juga melumpuhkan jalur transportasi. Karena banjir sehingga warga baik pejalan kaki atau yang berkendaraan tidak dapat melewati jalanan. Lalu terjadi pencemaran lingkungan karena luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang akan berserakan. Hal ini tentu akan mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai banyak penyakit. Selanjutnya bisa terjadi juga tanah longsor karena semakin deras hujan turun, maka makin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalanan terkikis sehingga dapat menyebabkan tanah longsor. Seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya kira-kira apa ya yang bisa mencegah terjadinya banjir? Nah, yang bisa mencegah terjadinya banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Pastikan kita membuang sampah pada tempatnya ya anak-anak. Yang kedua, bisa juga mendaur ulang sampah sesuai jenisnya. Biasanya sampah organik bisa dijadikan pupuk, sedangkan sampah anorganik bisa dijadikan kreasi. Lalu tidak menebang pohon sembarangan terlebih tanpa izin. Dan melakukan reboisasi, penanaman tanaman agar sumber resapan dan cadangan air tersedia. Lalu menghindari membangun rumah di pinggir sungai. Jika di lingkungan kita terjadi banjir atau anak-anak pernah merasakan kebanjiran,
Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya anak-anak? Ya, yang pertama adalah mengevakuasi korban banjir ke tempat yang kering, lalu memberi bantuan bakti sosial seperti uang, bahan makanan, atau kebutuhan lainnya. Nah, itu perkenalan Bu Guru terkait banjir. Anak-anak tahu siapa ya yang menciptakan gejala alam banjir ini? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan gejala alam banjir ini untuk menunjukkan kekuasaannya dan menguji kesabaran makhluknya. Apakah makhluknya bersabar, dapat bersyukur, dan dapat introspeksi diri? Apa yang perlu dilakukan agar alam ini tetap terjaga dan terpelihara dengan baik? Semoga kita termasuk makhluk yang dapat bersyukur ya anak soleh dan soleha. Kita bersyukur dalam hati, meyakini apa yang Allah ciptakan. Insya Allah itu yang terbaik buat kita untuk diambil pelajaran. Dan kita bersyukur dengan segala kondisi kita dengan mengucap Alhamdulillah. Dan sebagai wujud syukur kita menjaga lingkungan kita agar kita terhindar dari gejala alam banjir ini seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan dan merawat saluran air, serta menjaga lingkungan sekitar kita. Baik anak soleh dan soleha, itu perkenalan guru terkait banjir. Semoga anak-anak diberi kemudahan dan kelancaran untuk mengerti dan memahami. Barakallahu fikum.